Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat. Selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Hari ini Sabtu tanggal 18 Januari 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terdapat dalam Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai 4. Sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi begini. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Amin firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan kita tadi, dari Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai 4, diberikan sebuah tema atau nats renungan yang berbunyi, percaya dan tetap percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, kata percaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keyakinan atau anggapan bahwa sesuatu itu benar atau nyata. Kata percaya juga bisa berarti harapan dan keyakinan terhadap kejujuran atau kebaikan dari orang lain. Kata percaya juga dalam bahasa Yunani adalah pisteu, sedangkan kata percaya dalam bahasa Ibrani adalah aman. Jadi kata pisteu berasal dari kata pistis yang berarti kepercayaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam dunia saat sekarang ini, sungguh banyak berita-berita yang sangat populer digembar-gemborkan orang melalui media sosial. Namun berita itu sulit dipercaya kebenarannya. Demikian pun halnya melalui bacaan kita saat ini. Firman Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang murah hati. Dia tidak menuntut banyak kepada kita yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Ayat 1 dan ayat 2 bacaan kita tadi. Jika engkau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia.
meninggalkan berhala dan kembali kepada Tuhan. Semudah itulah Tuhan mengajak kepada kita supaya berbalik kepadanya. Ayat 4 dalam bacaan kita tadi berkata, "Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit kehatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat." Tuhan tidak menghendaki umatnya mendua hati antara dia dengan yang lain. Itu adalah pernyataan yang jelas tentang Tuhan dan ilah-ilah lain. Terpisahnya antara Tuhan dengan Beelzebul jelas berbeda. Karena itu, Tuhan Yesus menyatakan, jika ia mengusir setan, bagaimana mungkin orang menuduh dia adalah sekutunya Beelzebul? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang melalui Injil Lukas pasal 11 ayat 17 sampai 18. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul." Dengan jelas Tuhan Yesus menyatakan dalam Injil Lukas 11 ayat yang ke-20 berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Jadi jelas kepada kita saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya jelas terpisah dengan Beelzebul. Oleh karena itu, marilah kita selalu datang kepadanya dan bertobat, serta mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita menjadi orang-orang yang sunat hati dan tetap berharap kepada Tuhan dalam hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang percaya dan tetap percaya kepadanya. Semoga Roh Kuduslah yang selalu menyertai dan tetap mengingatkan kita untuk senantiasa mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja, mulai dari saat sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Ya Tuhan, Bapa kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap percaya dan mempercayakan hidup kami yang sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu. Sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, baik jasmani maupun rohani, agar kami sama-sama tetap kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami juga berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka.
Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita sukacita dan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami juga tetap berdoa buat kedua hambamu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusniati Puntu dan Bapak Pendeta Oktopianus Banne Padang. Bahkan kami sebagai penatua dan diaken, juga sebagai pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan di atas Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.